Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, saat ini bumi tempat yang kita tinggali sedang mengalami kerusakan. Suhu rata-rata planet bumi semakin panas. Gunung es di daerah kutub meleleh sehingga menaikkan permukaan air laut. Pola cuaca pun semakin tidak teratur. Perusakan hutan semakin tidak terkendali. Bencana alam kian sering terjadi, epidemi baru bermunculan, dan masih banyak tanda-tanda kerusakan alam yang sedang terjadi di sekitar kita. Permasalahan lingkungan yang kini dihadapi umat manusia umumnya disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena kejadian alam sebagai peristiwa yang harus terjadi sebagai sebuah proses dinamika alam itu sendiri. Dan kedua, sebagai akibat dari perbuatan manusia. Penggundulan hutan, penambangan yang melampaui batas, konsumsi energi yang berlebihan, pembuangan limbah dan sampah yang tidak pada tempatnya, dan masih banyak lagi. Semuanya dianggap sebagai ulah manusia. Sebagai agama yang sangat memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan, Islam telah mengajarkan banyak hal tentang menjaga lingkungan. Banyak ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang membahas tentang lingkungan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk terbaik di antara semua ciptaan Allah yang diangkat menjadi khalifah dan memegang tanggung jawab mengelola bumi dan memakmurkannya. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zolim dan sangat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Pada dasarnya, semua aturan dibuat untuk mencegah agar manusia terhindar dari musibah yang menimpanya. Meski manusia dianggap yang bertanggung jawab dalam kerusakan lingkungan, tapi masih banyak manusia yang peduli terhadap lingkungan dan berusaha yang terbaik untuk menjaganya. Ya, manusia yang dengan satu langkah kecilnya bisa membuat sejuta perubahan berarti bagi bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pemirsa JTV gimana kabarnya? Semoga saudara dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Pemirsa, kan manusia itu diciptakan sama Allah itu nggak cuma sekedar makan, minum, ibadah, tapi ada tugas lain nih, menjaga lingkungan. Kenapa sih lingkungan itu harus dijaga? Karena lingkungan itu, alam itu Allah memang ciptakan untuk gimana cara makhluk hidup di dalamnya itu bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Taruh dulu. Pak, Ibu mau ngapain? Ya ampun, itu kertas korannya mau dibuang? Ya. Buat saya aja boleh nggak? Oh, itu perlu. Perlu, Pak? Silakan, Bu. Aduh, sayang banget. Soalnya kalau misalnya kertas koran kayak gini itu bisa dimanfaatkan jadi daur ulang. Ngomongin kertas koran, ini buat saya ya, Pak? Ya, Bu. Ya udah deh, berarti hari ini kita kumpulin dulu kertas-kertas koran yang ada di rumah warga. Kita bikin hasta karya. Makasih ya, Pak. Ya, Bu. Ikhlas ya, Pak? Ya, Bu. Misi saya hari ini mengumpulkan kertas koran bekas milik warga untuk dijadikan hasta karya yang berguna. Wah, ini kayak udah kekumpul banyak nih koran yang saya mau bikin hasta karya. Saya mau ketemu sama seorang anak muda nih, namanya Hadid, yang dia tuh bikin hasta karya dari koran dan cukup bagus serta bermanfaat dan bernilai jual. Nah itu dia, ini sih rumahnya. Berawal dari rasa prihatin melihat banyaknya sampah koran di sekitar lingkungannya, Hadid tergerak untuk mendaur ulang sampah koran tersebut. Bersama teman-temannya, Hadid mengumpulkan koran bekas di sekitar tempat tinggalnya. Berbekal keterampilan semasa sekolahnya dulu, Hadid pun kemudian mengubah koran bekas menjadi aneka kerajinan. Mulai dari gantungan kunci, tempat tisu, toples, hingga miniatur menara. Kerajinan tangan buatan Hadid ini terbukti laku di pasaran. Selain membantu penghasilan keluarga, kreativitas mendaur ulang koran bekas ini juga dapat mengurangi jumlah sampah yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kamu lagi ngapain? Lagi
gulung koran, Kak. Pas lagi ngegulung, aku bawa koran banyak nih. Mantap. Tadi udah minta sama banyak tetangga. Gimana kalau aku, karena udah ada modalin koran, sekalian aku ajarin dong bikin Boleh, hasta karya boleh. ini. Boleh. Boleh? Sekarang kan kita mau bikin ini nih ya, hasta karya. Aku nggak tahu sebenarnya kita mau bikin apa. Terserah Hadit nanti ngajarin saya apa. Yang penting adalah yang pertama harus ngapain dulu? Nah, yang pertama tadi kan udah banyak nih korannya. Kita ubah dulu jadi lembar-lembaran. Oh gitu. Lembaran kayak gini. Ini udah banyak, nggak Iya, perlu udah dong banyak berarti. nih. Aku udah punya banyak Ya nih. udah, dari ini top. Hadit simpen ya berarti Simpen ya. terus itu. Oke. Nanti kalau udah jadi kayak gini, baru kita buat lintingannya. Oke. Nah, ini lintingannya. Gimana caranya? Nah, caranya pakai ini aja alatnya. Lidi. Waduh, Lidi. pokoknya hasta karya yang Adit bikin ini memang tuh bener-bener semua memanfaatkan yang ada di rumah gitu. Kayak lidi, terus kemudian lem kertas. Udah ya? Udah, gunting itu dan aja. segala macam itu. Ada guntingnya. Wah, Gunting ini sama bener-bener- cutter udah gitu. Ini pokoknya murah meriah tapi bernilai jual. Alhamdulillah lah. Ya udah, gimana cara ajarin aku ini? Nah, caranya tadi dari lembaran, Nah, ambil dulu lidinya. Nah, nih. posisinya dilipat sedikit. Nah, Di ujung nih kertasnya nanti adanya di atas, jangan di bawah. Kalau di bawah susah. jadi Ini lari ke atas gini. oh Nah, gini. terus nanti ini dibikin tekukan sedikit. Nah. Habis itu digulung pakai tangan. Oke. Gulung. Jadi ini tuh kegiatan dasar yang dilakukan sebelum membuat hasta karya. Nanti bakalan jadinya tuh kayak gini. Wah, ternyata susah-susah gampang ya buatnya. Tapi kalau sudah biasa sih gampang banget. Buktinya dalam sehari Hadit bisa membuat 100 lintingan koran loh. Yang jelas semua koran ini harus dirapikan sesuai ukuran yang dibutuhkan dahulu. Baru dibentuk sesuai kebutuhan. Biasanya kalau berdua Makin banyak. pasti ya. Pasti makin banyak. Ditargetin nggak sih sehari harus dapat berapa? Enggak sih. Paling kalau bikin lintingan ini buat stok aja. Oh gitu. Kadang kalau lagi banyak stok harus butuh banyak lintingannya gitu. Oke. Makanya kita bikin stoknya aja tiap hari gitu. Oke. Bisa Kak, gimana Kak? Mudah kan? Sepertinya saya ada sedikit kesalahan karena oke. Ini kayaknya ternyata nggak boleh kendor ya. Dia Ya, harus ada caranya. oke aku Ini paling caranya Heeh. selagi megang tangannya begini. Oh, Yang dua di bawah oke. nahan, yang duanya di atas. Ntar dia naik Oke. gitu. Oh. Biar ngasih gampang. Oh iya. Nanti kalau udah di ujung tinggal segitiga seperti ini, kita kasih lem di ujungnya. Baru digulung sampai habis. Jadi tinggal ditarik. Nah, gitu. Coba Kakak, bisa nggak Kak? Oke. Selain ingin memanfaatkan limbah koran bekas, dengan kegiatan ini Hadit juga memiliki misi lainnya, yakni memberdayakan teman-teman seusianya untuk kegiatan yang positif. Ia pun tak segan berbagi ilmu. Berbagi ilmu kepada teman-temannya, bagi Hadit bukan sekedar mengajarkan cara membuat sebuah karya, namun lebih kepada sedekah jariah yang ganjarannya adalah pahala. Sebaik-baiknya apa yang ditinggalkan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia adalah 3 hal. Yang pertama, anak soleh yang mendoakannya, sedekah jariah yang terus mengalir pahala kepadanya, dan ilmu yang diamalkan setelahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagi Hadit, kegiatan menggulung kertas seperti ini bisa dilakukan dimanapun. Bahkan, ia tak segan menyambangi tempat nongkrong teman-temannya dan mengajak mereka untuk memanfaatkan waktu luang dengan membuat karya. Ini berarti kamu biasanya kalau bikin kayak gini nih ngegulung kertas koran, ini di mana tempatnya? Biasanya kalau di luar itu kita nyari angkringan sih. Oh. Karena lebih enak kan ngemper Seru ya, bareng-bareng sambil ngobrol makan, gitu. Iya. terus sambil Ngelinting. kayak gitu. Wah, ini berarti terus berarti kamu selalu bawa kertas koran kemana-mana Pasti. sama lidinya? Pasti. Biasanya kalau keluar tuh kita pakai tas. Nah, di tas itu ada ginian semua isinya. Wah, Gundulan ini. ya Allah. Nah, nanti pas sudah sampai tempat baru kita gelas gitu. Oke. Ngelinting bareng-bareng. Ada berapa banyak teman-teman kamu yang suka kamu ajak buat ngelinting bareng? Kalau ngelintingnya tergantung sih. Biasanya kadang banyak, kadang dikit juga gitu. Paling banyak berapa orang? Paling banyak 4 sampai 5 orang gitu. Wah, Asik. itu bisa dapat banyak dong ya Iya, berarti. banyak. Jadi ini nih, Allah dan Rasulullah juga kan memang sangat suka banget nih dengan anak-anak muda yang menyebarkan hal-hal positif, apalagi kebaikan, apalagi di jalan Islam. Seperti Hadit nih salah satu contohnya gitu ya. Tadi Hadit juga bilang gitu, daripada
ngumpul-ngumpul bareng sama teman cuma hahaha gitu, mendingan Adit bawa kertas koran jadi mereka bisa berkarya bersama-sama. Itu biasanya kamu lakukannya setiap minggu, setiap bulan? Biasanya sih diagendain setiap bulan bakal ada 1 atau 2 kali. Waduh, keren. Nanti kapan-kapan aku ikut ya. Boleh Kak. Boleh. Ini kita bikin sampai kapan nih? Sampai banyak sebenarnya sih, ini udah cukup. Oh gitu. Ya udah, berarti abis ini karena tadi menurut Hadit ini udah cukup. Abis ini kita hitung dulu keperluannya. Kita mau bikin apa Dit? Yang paling gampang? Nah paling nanti kita bikin kotak tisu kali ya. Boleh. Kotak tisu. Berarti nanti kita bakalan bikin kotak tisu bareng sama Hadit. Jadinya seperti apa? Ini yang udah jadi sih kayak gini. Tapi nanti versinya Reni, Hadit sama Alex seperti apa? Ini nanti di segmen berikutnya ya. Kalau kayak gitu. Ini kita lanjutin dulu ya. Oke, Kak. Nah, penasaran kan dengan hasil karya yang saya buat? Jangan kemana-mana, tetap di Muslim Masa Kini.